Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan telah merilis jersey tandang musim 2026-27 yang masih bekerja sama dengan Puma. Diavolo membagikan sebuah pengumuman bahwa mereka telah secara resmi meluncurkan seragam tandang baru untuk musim 2026-27, di mana Puma masih berperan sebagai aparel resmi klub. Uniknya, Filippo Inzaghi yang menjadi sosok penting pada final Liga Champions 2007 menjadi salah satu model pada foto jersey baru tersebut. Jersey tandang sendiri akan tetap mempertahankan warna putih sebagai warna dasar dengan sentuhan detail emas dan laurel yang melingkari di sekitar logo klub. Michael Oatley selaku Chief Revenue Officer AC Milan ikut memberikan komentar tentang perilisan jersey ini. Berikut komentar yang disampaikan melalui website resmi klub. Setiap elemen jersey ini mewujudkan identitas dan mentalitas yang telah mendefinisikan klub ini selama lebih dari 1 abad. Putih adalah warna yang telah membawa identitas itu ke panggung dunia selama beberapa generasi, dan memakainya hari ini berarti meneruskan cerita yang masih ditulis. Itu berarti menjadi bagian dari sesuatu yang menghubungkan mereka yang mengalami malam terbesar bersama mereka yang mewarisi warisan itu. Ungkapnya. Konstantinos Karetsas minta Borussia Dortmund untuk segera menyelesaikan transfernya demi kalahkan AC Milan menurut sebuah laporan. Sebelumnya Matteo Moretto melaporkan bahwa Diavolo telah masuk ke dalam perburuan dan mereka adalah prioritas Karetsas daripada Dortmund. Meskipun sejauh ini tim Bundesliga itu merupakan tim yang telah membuat penawaran resmi kepada geng serta bermain di Liga Champions, tetapi Milan disebutkan tetap memiliki peluang besar. Sekarang Patrick Berge dari Sky Germany melaporkan hal yang sebaliknya dengan mengatakan bahwa Dortmund terus bernegosiasi demi menyelesaikan transfer Karetsas. Laporan tersebut menambahkan bahwa pimpinan rival Bayern Munchen itu siap terbang ke geng demi menemui petinggi tim Belgia itu dan menemukan jalan tengah. Dortmund ingin menyelesaikan transfer ini sebelum mereka melakukan perjalanan tur pramusim ke Jepang, tetapi tawaran terbaru mereka di bawah 30 juta euro masih tidak memuaskan geng yang meminta setidaknya 35 juta euro ditambah bonus yang berpotensi menjadi 40 juta euro. Mari kita tunggu dalam beberapa hari ke depan siapa yang akan menjadi pelabuhan baru penyerang Yunani itu. AC Milan siap bajak kesepakatan Kerim Alasbegovic setelah Atalanta mundur dari perburuan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa kesepakatan Alasbegovic ke Atalanta tampaknya sudah hampir selesai, tetapi semuanya berubah hanya dalam beberapa jam. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa Alasbegovic selangkah lagi akan berseragam Atalanta, tetapi kepindahannya ke Bergamo tiba-tiba terhenti dan sekarang transfernya sedang menggantung. Negosiasi antara Cristiano Giontoli dan Bayer Leverkusen telah terhenti secara signifikan karena mereka keberatan menembus sang pemain dengan mahar sebesar 30 juta euro ditambah bonus. Ini bisa membuka pintu bagi tim-tim lain untuk mengejar remaja yang bersinar bersama timnas Bosnia di Piala Dunia 2026 kemarin. Radio Bruno menyatakan bahwa Fiorentina telah menunjukkan ketertarikan mereka kepada Alasbegovic dalam beberapa pekan terakhir dan mereka juga tidak masalah dengan biaya transfer yang diminta Leverkusen. Di sisi lain, Rossoneri juga mengawasi pemain sayap itu karena dia dapat beroperasi di belakang Gonzalo Ramos yang diplot sebagai striker utama. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Galatasaray tanyakan situasi transfer dari Christian Pulisic kepada AC Milan menurut sebuah laporan. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Galatasaray terus mencari pemain kelas atas di pasar transfer demi memperkuat lini serang mereka musim ini. Di antara daftar buruan klub Istanbul tersebut ada nama Pulisic. Dia merupakan salah satu penyerang yang sangat disukai oleh para petinggi Galatasaray. Saat ini Galatasaray mengadakan kontak awal demi mendapatkan informasi terkait situasi pemain sayap asal Amerika Serikat itu. Sementara itu, Diavolo tampaknya tidak tertarik untuk membuka pintu negosiasi atas nama Pulisic karena tujuan utama mereka adalah memperpanjang masa bakti mantan bintang Chelsea itu di San Siro. Pepe Di Stefano menyatakan bahwa Gary Cardinale sangat ingin mempertahankan Pulisic di Milan. Meskipun Galatasaray tertarik, tetapi tetap tidak akan mengubah pendirian dari Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Saya mengharapkan Pulisic 2 tahun lalu. Saya pikir dia akan bertahan di Milan. Cardinale adalah orang Amerika dan saya pikir dia menginginkan simbol Amerika di klub. Tapi di luar itu, kecuali musim lalu, 2 tahun pertama Pulisic di Milan sempurna. 2 digit kontribusi pada 2 tahun itu. Ungkapnya.
Galatasaray bergerak serius untuk mendapatkan Rafael Leao dari AC Milan menurut sebuah laporan. Burhan Canterzi yang merupakan jurnalis dari Turki melaporkan bahwa Leao mendapatkan perhatian lebih dari Galatasaray. Dalam beberapa hari terakhir, klub Istanbul telah mengajukan tawaran secara langsung kepada Leao, tetapi penyerang Portugal itu belum memberikan respons apapun terkait tawaran tersebut. Laporan tersebut menyatakan bahwa Leao saat ini mulai mencari tahu tentang Galatasaray melalui rombongannya, meskipun belum ada tanda khusus bahwa dia akan menerima pinangan tersebut. Hal ini dilakukan penyerang Diavolo itu untuk memahami apakah pindah ke Turki pada akhirnya dapat menjadi pilihan baik baginya atau tidak. Di sisi lain, kata Gicelik menegaskan bahwa ada anggota manajemen di Galatasaray yang sangat menginginkan Leao seperti yang dilaporkan pada musim dingin lalu. Tim Turki Super League itu telah menawarkan gaji 2 digit sekitar 10 juta euro bersih per musim, di mana itu adalah nominal yang 2 kali lipat diterimanya saat ini bersama Rossoneri. Luka Modric akan segera menandatangani kontrak baru saat AC Milan berkunjung ke Australia menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa semua detail dokumen kontrak baru Modric sudah siap untuk ditandatangani di jasa Milan. Sang gelandang akan menandatangani kontrak selama 1 tahun lagi. Dengan veteran asal Kroasia itu akan langsung bergabung dengan tim di Australia dan tur pramusim dan bermain untuk Diavolo 2026-27. Modric diperkirakan akan mengumumkan pensiun pada level tim nasional pada awal Oktober. Selain itu, mantan gelandang Real Madrid itu sedang berlibur, tetapi Milan dan Federasi Kroasia sangat yakin dengan hal itu. Modric tampaknya tidak ingin gantung sepatu dengan kondisi Rossoneri gagal ke Liga Champions dan Kroasia yang gugur di 32 besar di tangan Portugal. Di sisi lain, Tuttosport melaporkan bahwa Modric akan terus menjadi bagian dari tim Ruben Amorim, tetapi perannya akan berkurang. Sang pelatih tidak masalah dengan kehadiran Modric dan dia senang ada sosok juara sepertinya di ruang ganti dan berharap sang gelandang masih dapat menjadi pembeda di atas lapangan. Frederick Massara ingin membawa Fikayo Tomori ke Juventus sebagai pengganti Gleison Bremer menurut sebuah laporan. Piala Dunia memang telah berakhir, tapi hal itu justru membuat klub-klub menjadi semakin cepat bergerak untuk mengamankan para buruan mereka. Milan adalah salah satu klub yang paling aktif, dengan yang terbaru adalah Mario Gila yang datang dari Lazio, dan tampaknya kedatangan bek Spanyol telah menggusur salah satu posisi pemain senior klub. Sebelum Ruben Amorim diangkat sebagai pelatih kepala yang baru, Tomori tampaknya berpotensi besar untuk meninggalkan San Siro, jadi situasi sekarang tidaklah mengejutkan. Milan News mengutip Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa Bianconeri yang sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan sekarang kembali mendekati sang bek. Kedatangan Massara ke kubu Juventus telah memperbarui minat mereka terhadap mantan pemain Chelsea itu. Terlebih Bremer menjadi buruan serius Galatasaray. Jean-Claire Todibo adalah pilihan lain yang juga diminati oleh si nyonya tua, tetapi kedatangan Tomori tentu saja akan membuat dia reuni dengan Pierre Kalulu. Pierre-Emile Hotspur dapat tinggalkan Marseille dengan harga murah pada musim panas ini menurut sebuah laporan. AC Milan akan melakukan cuci gudang pada lini tengah mereka yang dinilai sudah terlalu banyak pemain, tetapi mereka juga tetap akan mencari pemain baru demi memperkuat lini tengah. Nama Hotspur dalam beberapa hari terakhir terus dihubungkan dengan Diavolo dan tampaknya dia bisa meninggalkan Prancis pada musim panas kali ini. Milanis melaporkan bahwa pemain Denmark itu dapat hengkang dari Marseille dengan harga murah, sehingga Rossoneri mulai sering menjajaki kemungkinan transfer mantan gelandang Tottenham Hotspur itu. Dia merupakan sosok berpengalaman untuk meningkatkan kualitas lini tengah dan juga harganya bisa dibilang ramah kantong. Setelah musim lalu sukses mengamankan jasa Adrien Rabiot yang tampil mengesankan sepanjang musim, Milan sekarang tampaknya mengharapkan hal yang sama terhadap gelandang Denmark itu. Namun perannya jelas tidak akan sebesar Rabiot, tetapi Hotspur tetap dapat berperan sebagai salah satu pemimpin di ruang ganti. Kerjasama AC Milan dengan brand pakaian akan mengalami perubahan besar musim ini menurut sebuah laporan. Milan Matters dari akun X miliknya mengutip Milan Press yang melaporkan bahwa Milan sedang mengerjakan kesepakatan kemitraan dengan Bogi Milano sebagai official style partner yang akan dimulai dari musim ini hingga seterusnya. Kerjasama ini akan membuat klub kembali memiliki mitra pakaian resmi dengan nuansa klasik dan sangat berbeda dengan pakaian kasual seperti dalam kerjasama beberapa tahun terakhir. Sebagai hasil dari kerjasama ini, semua anggota tim utama, Futuro, dan bahkan eksekutif klub akan mendapatkan pakaian oleh merek tersebut. Pengumuman resmi kerjasama dengan Bogi akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, tetapi tampaknya kerjasama ini tidak akan memengaruhi hubungan dengan Off-White. Namun kolaborasi Rossoneri dengan brand kasual mahal itu tampaknya tidak akan sesering seperti beberapa tahun terakhir.